bahasan pertama, yaitu mengenai konsep akuntansi perbankan. Dalam hal ini, karena akuntansi bank 1 berada di prodi keuangan dan perbankan, maka kita akan berbicara mengenai konsep akuntansi perbankan konvensional. Oke, kita mulai. Pokok bahasan yang akan kita berikan dalam pertemuan ini adalah mengenai pengertian akuntansi bank, kedua konsep akuntansi bank, ketiga prinsip-prinsip dalam akuntansi bank, dan yang keempat adalah laporan keuangan bank. Kita mulai dari apa itu pengertian dari akuntansi bank. Bahwa pengertian akuntansi bank, akuntansi perbankan atau akuntansi bank adalah proses akuntansi bank yang juga meliputi pencatatan, pengklasifikasian, penganalisaan, penafsiran data yang dilakukan secara sistematis guna memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang berkepentingan baik internal maupun eksternal. Pada prinsipnya sama dengan pengertian akuntansi pada umumnya. Namun akuntansi bank memfokuskan pada dunia perbankan atau usahanya, jenis usahanya adalah usaha jasa dalam hal ini. Kemudian konsep akuntansi bank sendiri atau kita kenal dengan persamaan akuntansi bank itu adalah harta bank sama dengan hutang bank ditambah modal bank, atau kalau dalam akuntansi pada umumnya harta sama dengan hutang ditambah modal, di mana harta bank itu terdiri dari penempatan dana dalam kredit, penyaluran dana dalam kredit, penanaman dana, dan penanaman lainnya. Sementara hutang bank berasal dari dana masyarakat, dana pinjaman, dan lainnya. Kita ketahui bahwa yang namanya tabungan, giro, dan sebagainya itu bukan merupakan harta bank atau bukan merupakan modal bank, tapi merupakan bentuk hutang bank terhadap pihak ketiga atau dalam hal ini masyarakat. Sementara modal bank itu berasal dari modal saham, premium saham atau laba saham, laba ditahan, dan laba berjalan atau tahun berjalan. Kemudian pokok bahasan berikutnya adalah mengenai prinsip akuntansi perbankan. Nah, prinsip akuntansi itu adalah dalil ya yang mengawasi aktivitas tertentu. Berarti ketika kita berbicara akuntansi perbankan, maka adalah ada doktrin atau dalil yang mengawasi jalannya akuntansi perbankan ini, atau prinsip-prinsip hakiki yang mengawasi atau mengawal dalam akuntansi perbankan ini. Bisa berupa ilmu akuntansi itu sendiri. Nah, prinsip akuntansi ini terjabarkan dalam prinsip akuntansi Indonesia ya, yang berisi himpunan prosedur, metode, teknik akuntansi yang mengatur mengenai penyusunan laporan keuangan. Nah, dalam hal ini prinsip akuntansi Indonesia, karena kita berbicara mengenai akuntansi perbankan, maka prinsip akuntansi Indonesia akan berdampingan dengan yang namanya PAPI atau Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia. Nah, itu prinsip yang akan mengatur mengenai akuntansi perbankan di Indonesia. Lalu subpokok bahasan berikutnya adalah mengenai laporan keuangan bank. Nah, apa itu laporan keuangan bank? Bahwa laporan keuangan bank itu ialah neraca dan laba rugi serta segala keterangan yang dimuat di dalam lampirannya, antara lain sumber dan penggunaan dana-dana. Kalau itu menurut PAI. Ada lagi definisi lain menurut Zaki Baridwan ya, bahwa laporan keuangan itu merupakan hasil akhir dari pencatatan yang merupakan rangkaian dari transaksi keuangan perusahaan yang selama terjadi dalam satu periode ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan itu informasi berisi catatan keuangan suatu bank pada suatu periode akuntansi yang bisa digunakan untuk menggambarkan kinerja bank tersebut. Lalu ada tujuan laporan keuangan bank. Nah, apa tujuan dari laporan keuangan bank? Untuk apa laporan keuangan bank dibuat? Ya, yang pertama menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan bank yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai, baik internal maupun eksternal dalam hal pengambilan keputusan. Yang kedua, menunjukkan apa saja yang sudah telah dilakukan manajemen, ya. Karena yang mengelola perusahaan adalah manajemen. Jadi selama 1 tahun periode itu kita bisa lihat kinerja manajemen di dalam laporan keuangan, ya. Apakah sudah berhasil, sudah bagus atau tidak, ya. Nah,
Lalu berikutnya adalah mengenai syarat-syarat laporan keuangan bank. Apa saja syarat-syarat laporan keuangan bank? Yang pertama adalah relevan. Artinya relevan di sini laporan keuangan harus disajikan sesuai dengan data, ya, dengan data yang ada kaitannya dengan transaksi keuangan yang telah dilakukan oleh bank. Yang kedua, jelas dan dapat dimengerti, ya, oleh pemakai laporan keuangan, karena tidak semua pemakai laporan keuangan itu orang akuntansi atau paham tentang istilah-istilah teknis dalam akuntansi. Makanya bagaimana sebuah laporan keuangan harus bisa jelas dan dapat dimengerti oleh orang awam. Ketiga, dapat diuji kebenarannya, ya, artinya laporan keuangan harus dapat diuji kebenarannya dan dapat dipertanggungjawabkan. Lalu yang keempat, netral, tidak ada kepentingan dari pihak manapun dan dapat dipergunakan oleh semua pihak. Terus kelima, tepat waktu, artinya kalau penyajian laporan keuangan itu per annual, misalnya di 31 Desember, maka di 31 Desember laporan keuangan harus siap disajikan tepat waktu. Lalu dapat diperbandingkan. Sebuah laporan keuangan harus bisa diperbandingkan dengan laporan pada periode-periode sebelumnya, sehingga nanti bisa terlihat, ya, hasilnya, kinerjanya itu apakah mengalami kemunduran atau kemajuan, peningkatan atau penurunan, ya. Yang terakhir, lengkap. Laporan keuangan harus disajikan secara lengkap, full disclosure atau pengungkapan penuh, ya, agar tidak terjadi kekeliruan dalam menerima informasi keuangan. Karakteristik laporan keuangan bank tadi dapat dipahami, ya, relevan, andal, ya, artinya penyajiannya jujur, bisa dipertanggungjawabkan dan dapat diperbandingkan. Nah, kita berbicara sekarang mengenai perkiraan-perkiraan atau rekening-rekening atau nomor akun yang terdapat dalam akuntansi bank atau laporan keuangan bank. Nah, berpedoman pada prinsip akuntansi Indonesia dan juga pedoman akuntansi perbankan Indonesia, maka akun-akun atau nomor rekening yang ada dalam laporan keuangan bank itu lebih spesifik, ya. Misalnya kas kalau dalam akuntansi umum kita mungkin akan berbicara mengenai kas dan kas kecil atau petty cash, tapi kalau dalam akuntansi bank kita akan menemukan yang namanya kas dalam rupiah, kas dalam penagihan, kas di ATM, kas dalam valuta asing, ya. Jadi ada berbagai jenis kas. Kemudian juga ada giro, ya. Ada giro pada BI, giro pada bank lain, ya. Nah, ini masih dalam kategori aset atau harta bank, maka kodenya adalah depannya 1. Begitu pula yang bawahnya. Sementara yang kodenya 2 itu adalah untuk kelompok liabilities atau kewajiban. Di sini ada giro. Yang tadi seperti Ibu bilang bahwa giro itu bukan merupakan aktiva perusahaan bank, tapi giro nasabah di sini yang merupakan hutang atau kewajiban bank terhadap pihak ketiga. Lalu juga ada pinjaman yang diterima, beban yang masih harus disetor, setoran jaminan, ya, dan sebagainya. Nah, berikutnya adalah kelompok modal atau ekuitas, ya. Ada modal disetor, lalu ada tambahan modal disetor, ada laba ditahan, tagihan komitmen dan sebagainya. Lalu ada kelompok pendapatan, yaitu pendapatan operasional, itu pendapatan yang berkaitan dengan kegiatan operasional bank dan pendapatan di luar operasional. Begitu pula dengan biaya-biaya. Nah, ada jenis-jenis laporan keuangan, ya. Seperti dalam dipersyaratkan oleh SAK bahwa ada laporan keuangan yang harus disajikan oleh sebuah bank. Yang pertama adalah neraca atau laporan posisi keuangan. Di sini laporan laba rugi, komitmen dan kontingensi, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, kita sama-sama sudah tahu, sudah memahami bahwa apa itu neraca. Pada prinsipnya sama dengan neraca di perusahaan jasa dengan perusahaan dagang, hanya isi dari unsur-unsur atau elemen di dalam neraca itu yang sedikit berbeda. Tapi pada intinya bahwa neraca merupakan laporan yang menggambarkan jumlah kekayaan atau harta, hutang atau kewajiban dan modal dari suatu bank, ya. Karena kita berbicara akuntansi bank, maka kita fokus pada bank, bukan perusahaan